Meski kehilangan ciri khasnya, Marcel tetaplah Marcel. Mau berambut gondrong kribo, gimbal ataupun botak pelontos seperti ini, ia tetap Marcel sang penyanyi yang suami novelis Dewi Lestari. Apalagi ciri khas lain masih ia miliki, yaitu janggut yang menghias wajahnya. Sebenarnya tidak ada kaitan antara cukur rambut sampai botak dengan statusnya yang akan menjadi seorang bapak. Yang jelas, setelah 10 tahun berambut gondrong, ia merasa sangat bosan. Jadi, Wingky Wiryawan dan Kenes bukan pasangan kekasih yang baru saja menjalin cinta. Jadi bukan persoalan kalau keduanya merencanakan untuk segera naik pelaminan. Apalagi usia Wingky dan Kenes sudah berada di ambang yang tepat untuk membina rumah tangga. Kalau niat baik sudah begitu terpatri di dada, lalu kenapa Wingky seakan enggan menjawab mengenai rencana pernikahannya itu? Apalagi jika ditanya kapan peristiwa bahagia itu akan dilangsungkan, ia pasti geleng-geleng kepala. Padahal kabar rencana pernikahan Wingky dan Kenes sudah santer terdengar. Jadi kapan sih mau buka rahasia? Bukan secret banget, cuman gue nggak ingin ngasih tahu sesuatu yang belum jelas banget gitu. Jelasnya mau nikah sama dia pasti, dalam waktu dekat pasti. Tapi kabarnya kalian berdua sudah melaksanakan acara lamaran beberapa waktu yang lalu. Bener nggak nih? Lamaran? Enggak lamaran, ngaco lamaran belum sama sekali. Kenal keluarga doang. Langkah pertama untuk mewujudkan rencana pernikahannya dengan Kenes memang belum ia lakukan. Tapi soal keyakinan, ia mengaku sudah mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama kekasih yang sudah 3 tahun menemaninya itu. Kayaknya gue banyak rezeki datang dari dia ya. Selama gue pacaran sama dia, kayaknya rezeki gue datang terus. Dan dia juga nggak pernah ngelarang-larang gue yang aneh-aneh gitu. Bebas aja orangnya. Enak jadi kayaknya kalau untuk dijadiin seorang istri gitu. Kalau segala sesuatunya sudah pasti dan jelas, ia tidak akan mangkir dari janjinya untuk membeberkan berita bahagia itu. Seperti semua yang penasaran, ia dan Kenes pun sudah tidak sabar untuk segera memasuki kehidupan baru yang ia yakini akan membuat hidupnya bertambah bahagia. Gue ngerasa semakin cepat gue nikah, semakin cepat gue punya anak, semakin rezeki insya Allah datang ya. Gue ngerasa kayak gitu sih. Pemirsa, usia kandungan penyanyi Yuni Syara sudah memasuki bulan ke-7. Saat ini dia sedang sibuk mempersiapkan keperluan sang bayi. Di sisi lain, model Arzetti Bilbina sedang melakukan terapi kehamilan. Dia berharap lewat terapi tersebut dirinya akan segera hamil. Namun sejauh mana hasilnya? Tampak jelas sudah kehamilan Yuni Syara di usianya yang kini menginjak 6 bulan. Ia memang masih seperti dulu, tetap seksi dan lincah. Tapi siapa sangka, kalau saat memasuki usia kandungan trimester pertama, ia sempat mengalami gangguan pada kehamilan pertamanya itu. Akibatnya ia pun terpaksa berhenti dari semua kegiatan dan menghabiskan waktu dengan berbaring di ruang perawatan bersalin sebuah rumah sakit. Awalnya kenapa ya? Perut saya pokoknya keras-keras kontraksi terus sampai akhirnya saya mesti istirahat. Dokternya kaget, kok masih umur segini udah kontraksi terus. Akhirnya diputusin untuk istirahat gitu. Pas keluarnya itu pas habis Niko ngelahirin, besoknya saya pulang. Agar sang bayi tetap sehat walafiat dalam kandungan, ia tidak mau main-main menjaganya. Ia lebih memilih sedikit mengerem kemauannya untuk bergerak daripada nanti terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak heran kalau keperluan untuk sang jabang bayi hingga 3 bulan menjelang kelahiran belum juga ia persiapkan. Belum siapin perketelan nama atau apa segala macam. Enggak. Kamar, apalagi kamar. Enggak, belum. Membayangkan akan kehadiran anak kedua tentu membuatnya berbahagia. Tapi kalau mengingat kondisinya yang kurang baik saat kehamilan ini, ia jadi merenungkan nasib Kevin putra pertamanya yang menjadi kehilangan sosok ibu yang biasa menemaninya bermain. Kasian Kevin, saya itu mah udah dari kapan liburan saya nggak bisa pergi sama Kevin. Biasanya kan seminggu sekali saya pasti ngajak dia main. Ini enggak lagi, sakit. Karir yang bagus telah ia peroleh. Suami yang baik pun belum lama ini ia dapatkan. Kini yang sedang menjadi impian model dan pragawati Arzetti Bilbina adalah kehadiran akan buah hati. Memang masih terhitung sebagai pengantin baru, tapi ia tidak mau terlalu berlama-lama menjadi sepasang suami istri saja. Ia ingin sekali segera menjadi sepasang orang tua baru. Makanya, ia dan sang suami rajin mengkonsultasikan kesehatan alat reproduksinya ke dokter kandungan. Dengan kita konsultasi ke dokter kan otomatis kita tahu gitu loh, oh ini kesalahan di mana, ini harus bagaimana gitu ya Mbak ya. Terapi hormon juga enggak gitu loh, cuman ini aja
apa anjuran-anjuran apa yang diberikan sama Tuhan ya, sama dokter aja kok Tuhan sih gitu. Cuman sebatas itu dulu. 2 bulan sudah Arzetti dan Adit suaminya bolak-balik ke dokter kandungan. Hasilnya seperti ia bilang tadi, masih dalam proses. Apalagi ia sempat mengalami gangguan datang bulan sejak usia remaja. Dibilang teratur, nggak teratur, aku tuh teratur juga, Mbak. Cuman ya itu kalau aku datang bulan gitu perut itu melilit banget gitu loh. Ternyata pas dicek nggak ada toksho ya, nggak ada mium, nggak ada sih hal-hal seperti itu. Cuman ya itu rasa sakitnya aja. Kemarin udah bulan kedua kita datang ke dokter, konsultasi ke dokternya. Kemarin waktu datang bulan udah mulai nggak sakit. Gitu. Yang sedikit membuatnya agak tenang, ia dan sang suami dinyatakan sehat-sehat saja. Jadi tidak tertutup kemungkinan keinginannya untuk segera hamil bakal terwujud. Mungkin hanya masalah waktunya saja yang belum tepat. Katanya sih dipikirnya dulu aku minum obat-obat kurus gitu loh. Terus karena kebanyakan pakai hak tinggi karena kecapean gitu loh. Hal-hal seperti itu sebenarnya dia bilang ya enggak. Dibilang iya enggak, dibilang enggak juga iya gitu loh. Iya, senang, aku tuh suka gitu, suamiku juga seneng gitu loh. Ya kayaknya lucu banget ya punya baby, ngeliat itu yang kecil itu. Aduh lucu ya kalau anak kita kayak gitu loh. Suka ngomong gitu. Meski kehilangan ciri khasnya, Marcel tetaplah Marcel. Mau berambut gondrong kribo, gimbal ataupun botak plontos seperti ini, ia tetap Marcel sang penyanyi yang suami novelis Dewi Lestari. Apalagi ciri khas lain masih ia miliki, yaitu janggut yang menghias wajahnya. Sebenarnya tidak ada kaitan antara cukur rambut sampai botak dengan statusnya yang akan menjadi seorang bapak. Yang jelas, setelah 10 tahun berambut gondrong, ia merasa sangat bosan. Jadi tidak ada alasan lain selain bosan, sehingga ia pun merasa perlu untuk berubah penampilan. Dengan penampilan seperti ini, ia merasa seperti di bangku SMA, meski ada sedikit gangguan di kepala setelah rambut gimbalnya hilang dari pandangan. Dingin. Sebenarnya tergantung kondisi sih. Jadi kalau kemarin saya sih, kalau dulu mungkin sakit kepala, tapi sekarang cuman bersin-bersin aja, tapi nggak masalah. Meski mengaku bosan dengan rambut gimbalnya, Marcel tak rela kalau mahkota yang sudah dirawatnya selama bertahun-tahun itu berakhir di tong sampah. Ia tetap menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Disimpan sih, nanti rencananya mau dihibahkan ke teman saya. Ada teman saya kebetulan mau digimbal juga, jadi tinggal disambung. Ngomong-ngomong, ada protes dari istri nggak sih? Iya, yang pasti sih dia prinsipnya sama saya. Buat dia kan kenyamanan yang nomor 1 kan. Dia juga gitu mikirnya, jadi selama itu nyaman sih nggak masalah. Lagi-lagi Krishna Mukti ketiban rezeki. Dia mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang presenter di sebuah stasiun televisi untuk menggantikan posisi Dery Sudarisman. Tentunya hal ini membawa berkah baginya. Namun dia enggan disebut bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Karena menurutnya, tawaran itu telah datang jauh-jauh hari sebelum Dery tertangkap karena masalah kasus narkoba. Berurusan dengan pihak yang berwajib bagi Dery Sudarisman yang belum lama ini menjadi penghuni tahanan Polres Jakarta Pusat adalah musibah. Tapi tidak bagi model, bintang sinetron, dan presenter Krishna Mukti. Peristiwa naas yang dialami Dery justru mendatangkan anugerah untuk dirinya. Gara-gara peristiwa itu, tugas Dery sebagai presenter sebuah acara musik dan kuis di salah satu stasiun TV dengan amat disayangkan terpaksa diakhiri. Dan Krishna Muktilah yang dianggap pantas untuk menggantikan posisi Dery. Sebetulnya gue nih nggak gantiin Dery, tapi gue sebetulnya diminta untuk jadi peserta di situ, untuk bukan peserta, bintang tamu gitu. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba ditelepon lagi bahwa gue diminta untuk menggantikan Dery gitu. Kalau emang ternyata harus gantiin Dery, ya udah alhamdulillah. Bagi Krishna Mukti, tawaran mendadak untuk memandu acara yang ditayangkan siang itu bagaikan rezeki nomplok yang tidak mungkin ia tolak. Apalagi honor yang ditawarkan pun lumayan besar. Senang tentu saja. Tapi ia tidak mau terlalu bereforia, karena meski sudah ditawari secara lisan, belum ada selembar surat kontrak pun yang menyatakan ia resmi menjadi pemandu acara tersebut. Gue pokoknya segala sesuatu, kalau gue belum kontrak dan gue belum menjalankan tugas itu, pekerjaan itu, gue anggap pekerjaan itu masih fiktif gitu. Meski baru sekedar omong-omong, tetap saja ia merasa bersyukur mendapat pekerjaan tambahan. Hitung-hitung bisa mendapat pemasukan ekstra. Sementara Krishna berbahagia dengan pekerjaan barunya, di tempat lain Dery tengah menyesali kejadian naas yang dialaminya. Tapi menurut Krishna, bukan berarti dirinya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau emang gue harus gantiin Dery, kalau nanti misalnya gue nggak
apa ya, udah dinilai sama PH-nya atau sama stasiun TV-nya atau sama masyarakat lah gitu. Ternyata gue nggak mampu untuk menggantikan Derry dan ternyata Derry lagi yang gantiin gue. Iya kenapa enggak gitu? Gue juga nyantai aja. Lagi pula, ia mendapat tawaran itu beberapa hari sebelum Derry berurusan dengan polisi. Jadi tidak